Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Indraprasta PGRI. Dengan saya Resalia Pangesti. Saya Risan Muntaningrum. Saya Dewi Sakarsawitri. Saya Aas Agustina. Pada kali ini kita akan mempersembahkan wawancara terkait teori evolusi dengan narasumber kami yaitu Ibu Riana yang berasal dari SMA Negeri 49 Jakarta. Berikut kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini bertujuan untuk wawancara Ibu terkait evolusi. Jadi materi evolusi di pembelajaran biologi di tingkat SMA ini. Sebelumnya, kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Nama saya Riana. Umurnya Ibu berapa, Bu? Oh, harus disebutin ya? Iya. Umurnya ya? 50 sekian tahun. 50 sekian tahun. Iya. Untuk pengalaman mengajarnya, Ibu sudah mengajar biologi ini selama berapa tahun? Sepertinya sudah lebih dari 20 tahun ya. Cukup lama ya, Bu ya? Lumayan. Asal perguruan tinggi Ibu? Alhamdulillah saya lulusan Universitas Lampung. Oke. Inilah Jurusan kuliahnya waktu itu apa? FK Biologi. Oke. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya, Bu ya? Yang pertama itu, menurut Ibu, apa sih teori evolusi yang Ibu pahami selama ini menjadi guru biologi? Sebenarnya sih evolusi itu yang awal-awal Modena tahu itu yang mencetuskan itu Darwin, ya, tokoh terkenal yang mencetuskan evolusi Darwin. Dia beranggapan bahwa manusia itu asal muasalnya, gitu kan ya? Iya. Asal muasalnya dari kera. Tapi sebenarnya sih nggak hanya Darwin ya, ada yang lain juga selain Darwin. Ya, mungkin kalau dibaca di buku biologi itu ada juga Lamarck gitu ya, dengan teorinya dia gitu ya. Oh gitu, berarti sebelumnya Ibu udah tahu nih tentang Lamarck, Darwin, ataupun seleksi alam. Terus menurut Ibu dari Lamarck, Darwin, sama seleksi alam itu apalagi yang Ibu ketahui tentang tiga hal itu? Kalau seleksi alam itu kan sebenarnya sih Darwin ada bukunya ya tentang evolusi ya, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, seleksi alam. Jadi Darwin beranggapan bahwa makhluk yang hidup sekarang ini itu karena seleksi alam. Karena itu dia mengamatinya, katanya menurut penelitiannya yang punya pendapat tentang leher jerapah gitu ya kan, leher jerapah awalnya pendek, terus lama-kelamaan karena makanan di atas tanah itu berkurang sehingga jerapah itu menggapai makanannya di pucuk tumbuhan, sehingga lama-kelamaan leher jerapah itu semakin panjang, sehingga menurut dia bahwa yang bertahan hidup itu adalah hewan yang mampu menyesuaikan diri dengan alamnya. Makanya itu ada yang namanya seleksi alam itu tadi. Kalau menurut Ibu, apa sih keuntungan dari mempelajari teori evolusi ini? Awalnya sih mempelajari evolusi ini tujuannya paling tidak anak-anak tahu tentang zaman dulu tuh hewannya ada apa aja sih gitu ya. Kemudian dengan ditemukannya fosil gitu ya, ternyata hewan purba itu ada loh, hewan purba itu ada. Kemudian tahu juga tentang tokoh-tokoh yang mendalami teori tersebut. Tapi setelah muncul peneliti baru tentang evolusi yaitu Harun Yahya, akhirnya Bu Rena belajar juga tuh penelitian dari Harun Yahya yang dia juga mempelajari tentang teori Darwin. Katanya kalau misalnya anggapan Darwin itu bahwa semua hewan itu berasal awalnya itu dari air, dari laut, kemudian hewan darat itu dari laut. Terus Harun Yahya meneliti itu
tidak ditemukan hewan peralihan antara dia hidup di air sampai dia ke darat. Tidak ada tuh peralihan penggunaan sirip jadi kaki, itu nggak ditemukan seperti itu. Kalau misalnya ditelusuri lagi dari buku Darwin juga, sebenarnya Darwin tuh di buku yang dia buat itu, On the Origin tadi, itu dia juga sebenarnya dia ada missing link. Ada di mana masa yang dia sebenarnya nggak nemu nih. Bener nggak sih ini manusia itu asal muasalnya kera? Dia nggak nemu sebenarnya. Di masa itu dia bercerita juga di buku itu. Dia juga masih tanda tanya. Kemudian dia telusuri setelah Harun Yahya membuat buku, membuat video, baru tahu tuh, oh ternyata hasil penemuan para ahli yang lalu itu menemukan bahwa oh ternyata asal muasal manusia itu dari kera itu ditemukan fosil manusia purba. Telah diteliti lagi ternyata hasil temuan itu rekayasa. Orang temukan itu rekayasa yang sudah didesain sehingga mendukung teorinya dia, gitu lah. Mendukung teorinya Darwin. Oke, seperti itu kali. Oke, jadi tadi Ibu sempat membahas juga tentang manusia purba. Sebelum itu, menurut Ibu manusia purba itu apa sih, Bu? Sebelum Ibu mengetahui dari Harun Yahya itu? Jadi gini, murid kan kadang bingung nih kalau belajar evolusi itu kadang bingung mau pegang yang mana gitu. Akhirnya Bu Diana bilang gini, pokoknya anak-anak yang kita pegang itu yang agama ajarkan, biar tidak ada kebingungan bahwa manusia itu diciptakan, ada yang menciptakannya, seperti itu. Kalau ahli evolusi ini kan dia punya anggapan seperti yang tadi dijelaskan itu, karena yang pernah Bu Diana baca, ahli evolusi ini kan, mohon maaf nih, dia ateis. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Akhirnya dia buatlah seperti itu, pendapat seperti itu. Makanya kalau menjelaskan ke anak-anak, pokoknya anak-anak patokan kita itu agama yang pertama, bahwa kita diciptakan dan yang menciptakan itu Allah. Manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam. Seperti itu. Dia pegang itu aja. Masalah ada perubahan segala macam itu, memang Allah menciptakan manusia itu nggak sama, pasti berbeda-beda. Nggak usah bingung, antar benua aja beda, ya kan? Benua Afrika manusianya berbeda dengan benua Asia, gitu lah. Berbeda dengan yang ada di benua Amerika, gitu lah, seperti itu. Dan ternyata kalau dipelajari lagi, kenapa sih berbeda-beda? Ternyata itu tadi beradaptasi dengan alam. Jadi kita diciptakan itu, contohnya gini, di Afrika warna kulitnya cenderung gelap. Sementara di Asia warna kulit manusianya cenderung terang. Itu kan peranan dari enzimnya melanin ya, melanin warna kulit. Kenapa di Afrika warna cenderung gelap? Itu menyesuaikan alamnya, karena alamnya terlalu panas, terlalu panas. Sehingga dengan gelap itu melanin tadi itu bisa diibaratkan dia sebagai payungnya kulit gitu, melindungi kulit. Di Asia panasnya tidak seterik di Afrika, sehingga warna kulitnya lebih cerah dibanding di Afrika. Jadi kalau udah diciptakan sedemikian rupa itu udah disesuaikan dengan alam tempat manusia itu berpijak, seperti itu. Jadi menurut Ibu pribadi, apakah Ibu percaya dengan teori evolusi, Bu? Pribadi nih ya, I don't trust. Saya tidak percaya evolusi. Yang saya pegang adalah agama saya, gitu. Karena tadi dasarnya kan itu kan. Kenapa Darwin punya anggapan bahwa manusia berasal dari kera? Karena dia ateis. Dia nggak punya pandangan bahwa kita ini diciptakan, sehingga dia buatlah kayak seperti itu. Gitu. Oke, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, tanggapan Ibu terkait adaptasi dan mutasi, Bu? Adaptasi dan mutasi. Kayaknya kalau adaptasi tadi udah bilangin ya, bahwa semua makhluk yang hidup ini berusaha beradaptasi dengan lingkungan. Kalau misalnya ternyata lingkungan tadi membuat terjadi perubahan pada makhluk hidup, itu yang namanya mutasi, seperti itu. Tapi kalau di manusia, mutasi itu yang sebagian besar itu bisa dinilai itu merugikan.
kecuali mutasi yang ada pada tumbuhan. Contohnya tumbuh-tumbuhan tanpa biji. Itu kan hasil rekayasa genetik kan, rekayasa genetik dengan adanya zat kimia. Sehingga hasilnya nanti dibentuklah buah yang tanpa biji. Rekayasa genetik dengan kolkisin namanya kalau tidak salah. Tapi kalau terjadi mutasi itu di manusia, terus sebagian besar itu merugikan. Karena dia mengakibatkan, mohon maaf ya, kecacatan. Ya, bisa dia mengalami yang namanya sindrom Down, ya, sindrom Klinefelter dan seperti itu. Mohon maaf Bu, tentunya Ibu memiliki agama kan Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk dari agama yang Ibu anut sendiri, apakah mendukung teori evolusi Bu? Kalau yang saya tadi udah jelaskan, saya tadi udah nyinggung sebenarnya ya. Alhamdulillah saya beragama Islam dan di agama yang saya anut itu dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita ini nggak ada tiba-tiba kan gitu kan, nggak ada dengan sendirinya, ada yang menciptakan, dan itu udah hasil yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di evolusi kan nggak diceritakan seperti itu, nggak diceritakan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ya Ibu, siapakah manusia pertama menurut kitab suci dalam agama Ibu? Tadi juga udah saya jawab sebenarnya ya. Manusia pertama yang Allah ciptakan yaitu Nabi Adam, gitu kan? Dari mana sih asalnya Allah ciptakan Nabi Adam? Nah, kalau dalamin agama nih ya, kan tadi tanya tentang agama ya. Dari mana sih? Dari saripati tanah gitu ya. Jadi ternyata Allah ciptakan pertama tuh manusia berjenis kelamin laki-laki. Kemudian karena laki-laki seorang diri ya butuh pasangan. Akhirnya Allah ciptakan lagi pasangannya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Akhirnya dari situ punya keturunan seperti itu. Jadi kalau misalnya tanya manusia pertama ya Nabi Adam. Nah, menurut Ibu, apakah teori evolusi ini bertentangan dengan agama Ibu? Kalau yang tadi saya jelaskan juga sebenarnya nggak sejalan. Soalnya kalau dari Darwin bilang sih manusia itu asal muasalnya, gitu ya. Asal muasalnya itu dari kera. Padahal Allah tidak menciptakan manusia dari kera. Manusia dari jenis manusia, kera ya dari Allah ciptakan dari jenis kera, seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya antara manusia dan kera. Tapi kalau misalnya ditelusuri morfologinya, itu mungkin ada kemiripan, ya. Kemiripannya di mana sih dia bisa berjalan tegak? Kalau di biologi kan belajar tuh ya, berjalan tegak, kemudian punya tulang punggung, mempunyai tangan yang ada jari jemari, kaki juga ada jari jemari, seperti itu. Kemudian ukuran otaknya juga mempunyai kemiripan, gitu ya. Kemudian di bagian wajahnya juga mempunyai kemiripan. Tapi kalau misalnya ditelusurinya, dia tidak sama, hanya memiliki kemiripan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu juga apakah teori evolusi ini masih layak diajarkan di sekolah-sekolah? Oke. Setelah saya tahu informasi tentang teori evolusi yang dijelaskan kembali oleh Harun Yahya, jadi saya tetap ajarkan. Maksudnya materi evolusi tetap diajarkan. Karena dulu pernah Bu Diana tanyakan pada saat MGMP biologi, saya tanyakan kalau memang evolusi ini banyak kekeliruan, kenapa masih diajarkan? Nah, ternyata itu paling tidak anak-anak tuh tahu loh, ada ilmuwan yang meneliti tentang makhluk hidup gitu loh. Paling nggak gitu. Hasil penelitiannya ini, nama tokohnya ini, dasar pikirannya seperti ini. Paling nggak gitu. Tapi tidak harus mengikutinya gitu loh. Paling nggak sekedar tahu aja, itu aja. Kembali lagi, yang kita pegang adalah kitab suci kita. Begitu. Selanjutnya, apakah yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Ngeri ya. Yang paling takut itu Dajjal sebenarnya. Astagfirullahaladzim.
Doa kita mudah-mudahan kita nggak ketemu ya. Amin. Nggak ketemu dengan yang namanya Dajjal. Karena itu mengerikan di akhir zaman itu ya. Pokoknya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya artinya berarti dia tidak percaya nanti akan ada hari akhir dan hari pembalasan. Sehingga yang di otaknya hanya materi oriented, hanya materi, hanya dunia. Jadi dia nggak mikirin nanti bahwa suatu saat nanti akan ada masa bahwa kita dimintai pertanggungjawabannya dari semua perbuatan kita. Tapi kalau kita beragama, dan saya alhamdulillah beragama Islam, saya meyakini bahwa setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Sehingga kalau dengan anggapan seperti itu tertanam di hati, berarti kita melangkah di dunia itu hati-hati. Gitu. Karena masing-masing kita, seluruh organ tubuh kita diminta pertanggungjawabannya kelak. Kalau hati-hati, insya Allah doanya mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Kan gitu, gak ketemu Dajjal. Itu doanya kan gitu ya. Aduh mengerikan kalau nanya kayak gitu deh. Kayaknya cukup sampai situ aja deh jawabannya. Agak takut ya. Walaupun nanti kita akan ketemu akhir zaman, ya mudah-mudahan sih menurut agama kita kan kita akan meninggalkan sebelum masa itu ada kan gitu ya. Doanya seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, mengenai teori evolusi, apakah Ibu mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Kalau saya jujur ya tadi, kalau misalnya tadi jawaban saya ditelusuri, sebenarnya saya nggak mendukung. Karena kan, ulang lagi nih, nggak usah ke yang lain deh. Darwin sendiri aja dia ada missing link, dia juga sebenarnya ragu dengan teori dia sendiri, ragu. Karena ada masa di mana dia tidak menemukan link antara kera dan manusia itu. Gitu. Missing link itu ada. Akhirnya untuk meyakinkan bahwa teori dia benar, akhirnya itulah dia dia buatlah rekayasa tengkorak kepala manusia dimirip-miripkan dengan kera. Ternyata itu rekayasa. Dengan udah melihat video itu, akhirnya saya nggak dukung teori evolusi. Cuma karena materi itu tetap ada di pelajaran, ya tetap saya sampaikan sebatas siswa itu sekedar tahu, oh ini loh evolusi ini seperti itu aja. Selanjutnya, menurut Ibu, mengapa teori evolusi khususnya mengenai evolusi pada manusia masih dipelajari sampai sekarang? Mungkin itu tadi, karena itu kan tokoh yang meneliti tentang makhluk hidup. Jadi dia mungkin hanya untuk sekedar diketahui oleh siswa, tapi tidak harus diikutin gitu teorinya. Jadi tahu aja, oh ini loh, ada Darwin loh, masa itu dia punya buku On the Origin. Di bukunya dijelaskan tentang asal-usul manusia. Mungkin hanya sekedar itu aja, tidak lebih. Itu aja. Selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Kalau sekedar memberitahukan, mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kita jelaskan, ini kelirunya loh, jangan ikutin. Nah, jadi ini anak-anak ini keliru, sehingga mereka tidak punya persepsi liar tentang itu. Jadi dijelasin bahwa kelirunya di mana? Kelirunya di sini, gitu. Dijelaskan saja. Kita kembali lagi saya jelaskan tadi. Kita pegang ke agama kita. Insya Allah itu selamat kita nanti di akhir nanti. Gitu. Seperti itu aja. Ibu, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia, ke peserta didik? Ya biasanya Ibu yang tampilkan PPT-nya tuh, ya. Ini loh, nih yang tokoh Darwin tuh ini loh. Ceritalah bahwa dia punya buku yang dia karang, dalam bukunya terdapat teori tentang evolusi. Ya paling sekedar seperti itu aja yang dijelaskan. Jadi globalnya aja nggak detail. Nanti baru dijelaskan bahwa ternyata teori evolusi ini setelah ditelusuri sekian ke waktu yang sekarang, ternyata banyak yang tidak cocok gitu loh. Salah satunya tadi, kalau menurut teori evolusi kan hewan darat itu berawalnya dari hewan air.
Tapi pada masa itu nggak ditemukan peralihan antara hewan air ke darat, nggak ditemukan. Berarti kan teori dia tidak benar gitu. Udah diceritakan apa adanya seperti itu. Jadi memberikan teori tapi sambil klarifikasi ya gitu. Jadi anak-anak nggak punya pemikiran yang macam-macam. Oke baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami untuk sesi wawancara pada kali ini. Terima kasih Ibu sudah mau menjadi narasumber dan wawancara kali ini. Kami mohon undur diri ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Riana tutup dengan pantun ya. Boleh. Jalan-jalan ke Papua. Semoga kalian sukses semua. Amin. Terima kasih. Tetap semangat ya. Oke, tadi itu adalah kegiatan wawancara yang udah kita lakuin sama-sama dengan Ibu Riana. Semoga dari video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ke channel ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dah.